Sejarah perkembangan tes psikologi. A. Perkembangan sebelum Masehi hingga abad ke-19. Sejarah tes psikologi berawal dari upaya manusia untuk menilai kemampuan individu. Pada masa Tiongkok kuno, sekitar 2200 SM, ujian digunakan untuk memilih calon pegawai pemerintahan berdasarkan kemampuan yang mereka miliki. Meskipun belum termasuk tes psikologi seperti saat ini, cara tersebut menjadi dasar bagi perkembangan sistem mengukur kemampuan manusia. Memasuki abad ke-19, para ilmuwan mulai mengembangkan metode pengukuran yang lebih ilmiah. Penelitian mengenai perbedaan kemampuan antar individu menjadi awal lahirnya ilmu pengukuran psikologi atau psikometri. B. Perkembangan tes psikologi di era modern. Perkembangan tes psikologi modern ditandai dengan munculnya tes inteligensi yang dikembangkan oleh Alfred Binet dan Theodor Simon. Tes ini dirancang untuk membantu mengidentifikasi kemampuan belajar anak di sekolah. Seiring perkembangan ilmu psikologi, tes tidak hanya digunakan untuk mengukur kecerdasan, tetapi juga digunakan untuk menilai kepribadian, minat, bakat, sikap, dan berbagai aspek psikologi lainnya. Saat ini, banyak tes psikologi yang sudah menggunakan sistem komputer, sehingga proses pelaksanaannya menjadi lebih praktis dan efisien. Yang kedua, konseling dan validasi tes psikologi. Pengertian konseling. Konseling merupakan layanan bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional kepada seseorang agar mampu memahami dirinya, menghadapi masalah yang dialami, dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya secara optimal. Pengertian validasi tes. Validasi tes adalah proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa suatu instrumen benar-benar mengukur aspek yang menjadi tujuan pengukuran. Adapun bentuk-bentuk validitas. Yang pertama, validitas isi, yaitu kesesuaian isi tes dengan aspek yang akan diukur. Yang kedua, validitas konstruk, yaitu kesesuaian instrumen yang dengan teori yang mendasarinya. Yang ketiga, validitas kriteria, yaitu kesesuaian hasil tes dengan ukuran pembanding tertentu. Yang berikut, pentingnya validasi tes. Yang pertama, menjamin hasil pengukuran lebih cepat. Yang kedua, menghasilkan data yang dapat dipercaya. Yang ketiga, membantu proses pengambilan keputusan secara akurat. Yang ketiga, konsep reliabilitas tes psikologi. Pengertian reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan tingkat keajengan atau konsistensi suatu tes dalam menghasilkan skor yang relatif sama apabila digunakan pada kondisi yang serupa. Jenis reliabilitas. A. Tes Reuters. Metode ini dilakukan dengan memberikan tes yang sama kepada responden dalam waktu yang berbeda untuk melihat kestabilan hasilnya. B. Parallel form. Reliabilitas diukur menggunakan dua bentuk tes
yang memiliki tingkat kesetaraan yang sama. C. Split health. Instrumen dibagi menjadi 2 bagian, kemudian hubungan antara kedua bagian tersebut dianalisis. D. Konsistensi internal. Reliabilitas dihitung berdasarkan keterkaitan antar item dalam satu instrumen, misalnya menggunakan AlphaCorrect. Ada juga faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama, jumlah butir soal. Yang kedua, kejelasan petunjuk pengerjaan. Yang ketiga, kondisi responden. Yang keempat, kualitas penyusunan item. 4. Konsep dasar statistik, distribusi normal, skor Z, dan kemiringan distribusi. Distribusi normal. Distribusi normal merupakan pola penyebaran data yang berbentuk kurva lonceng dan memiliki keseimbangan antara sisi kiri dan kanan. Adapun karakteristik distribusi normal. Yang pertama, nilai rata-rata, median, dan modus berada pada titik yang sama. Yang kedua, sebaran data cenderung terkumpul di sekitar rata-rata. Yang ketiga, bentuk distribusi simetris. Skor Z. Skor Z digunakan untuk mengetahui posisi suatu skor dibandingkan dengan rata-rata kelompok. Manfaat skor Z. 1. Memudahkan perbandingan skor dari kelompok yang berbeda. Yang kedua, menunjukkan posisi seseorang dalam suatu distribusi data. Yang ketiga, membantu interpretasi hasil pengukuran. Kemiringan distribusi. Yang pertama, skewness positif. Terjadi ketika ekor distribusi lebih panjang ke arah kanan. Yang kedua, skewness negatif. Terjadi ketika ekor distribusi lebih panjang ke arah kiri. Skewness 0. Menunjukkan bahwa distribusi bersifat simetris atau normal. Yang kelima, mendefinisikan tes, memilih metode scaling, dan menyusun soal tes. Pengertian tes. Tes merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan, sikap, kepribadian, atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Menentukan tujuan tes. Sebelum menyusun tes, perlu ditentukan yang pertama, aspek yang akan diukur, yang kedua, sasaran responden, yang ketiga, tujuan penggunaan hasil tes. Ada beberapa metode scaling, yaitu yang pertama, skala Likert. Skala yang digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat responden melalui beberapa pilihan jawaban bertingkat. Yang kedua, skala Goodman. Skala yang menggunakan pilihan jawaban tegas seperti ya atau tidak. Yang ketiga, skala semantik diferensial. Skala yang memanfaatkan pasangan kata yang berawalan untuk mengetahui persepsi individu terhadap suatu objek. Penyusunan item tes. Beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang ketiga, sesuai dengan indikator yang diukur. Yang keempat, bebas dari unsur bias. Yang keenam, konstruksi tes 2, analisis item kualitatif dan kuantitatif, revisi instrumen, serta publikasi. Yang pertama, analisis item kualitatif.
Analisis ini dilakukan dengan menelaah isi item sebelum instrumen digunakan kepada responden. Aspek yang diperhatikan itu yang pertama, kesesuaian item dengan indikator, yang kedua, kejelasan bahasa, yang ketiga, ketepatan isi pertanyaan, yang keempat, kemungkinan munculnya bias. Analisis item kuantitatif. Analisis dilakukan setelah data terkumpul dari responden. Tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui validitas setiap item, yang kedua, mengukur reliabilitas instrumen, yang ketiga, menilai kemampuan item, membedakan responden, yang kelima, menentukan tingkat kesukaran item. Revisi instrumen. Perbaikan dilakukan apabila ditemukan item yang kurang sesuai, tidak valid atau sulit dipahami oleh responden. Publikasi instrumen. Publikasi bertujuan memperkenalkan instrumen yang telah dikembangkan pada peneliti maupun praktisi serta menunjukkan kualitas alat ukur tersebut. Yang ketujuh, tes individu dan tes kelompok. Tes individu adalah tes yang diberikan kepada satu peserta dalam satu waktu sehingga pemeriksaan dapat mengamati peserta secara lebih mendalam. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, observasi lebih detail, yang kedua, hasil lebih mendalam, yang ketiga, interaksi lebih intensif. Kekurangannya, yang pertama, membutuhkan waktu lebih banyak, yang kedua, memerlukan biaya dan tenaga yang lebih besar. Tes kelompok. Tes kelompok merupakan tes yang diberikan kepada sejumlah peserta secara bersamaan dalam satu kesempatan. Kelebihan, lebih efisien. Yang kedua, hemat waktu dan biaya. Yang ketiga, cocok digunakan untuk jumlah peserta yang banyak. Kekurangan, pengawasan tidak sedetail tes individu. Yang kedua, sulit mempertahankan kondisi setiap peserta secara khusus. Kesimpulan, tes psikologi merupakan alat ukur yang berkembang dari metode pengukuran sederhana pada masa lampau hingga menjadi instrumen ilmiah yang digunakan secara luas di era modern. Dalam proses pengembangannya, tes psikologi harus melalui berbagai tahap penting, mulai dari perumusan tujuan, penyusunan item, pemilihan metode skala, hingga pengujian kualitas instrumen. Agar hasil pengukuran dapat dipercaya, suatu tes harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Selain itu, pemahaman mengenai konsep statistik seperti distribusi normal, skor Z, dan kemiringan distribusi sangat diperlukan untuk membantu menginterpretasikan hasil tes secara tepat. Kualitas instrumen juga perlu dievaluasi melalui analisis item secara kualitatif dan kuantitatif, kemudian direvisi jika diperlukan sebelum dipublikasikan dan digunakan secara luas. Dalam pelaksanaannya, tes psikologi dapat diberikan secara individu maupun kelompok, sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengukuran. Dengan demikian, seluruh proses pengembangan dan penggunaan tes psikologi bertujuan menghasilkan data yang akurat, objektif, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pelayanan psikologi.